Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali pada kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini kita bisa bermuajahah melalui channel YouTube dan Instagram. Dan insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan kitab Bahjah Qulubil Abrar yang ditulis oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala. Di mana kita pada kesempatan hari ini akan membahas hadis yang keempat. Hadis yang keempat, kita bacakan hadisnya. An-Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, Ata Arabiyyun an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bertanya, atau Arab Badui itu berkata kepada Nabi SAW, Dulani ala amalin, idza amiltuhu dakhaltul jannah. Tunjukkan pada aku sebuah amalan, yang apabila aku melakukannya, maka aku akan masuk ke dalam surga. Qal, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan engkau menyekutukan Allah dengan apapun juga. Wa tuqimas shalah, wa tuqimas shalatal maktubata. Dan tegakkanlah salat wajib. Wa tu'addiz zakatal mafrudata. Dan tunaikanlah zakat yang wajib. Wa tasumu Ramadan. Dan berpuasalah di bulan Ramadan. Qal, Arab Badui itu merespon perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Walladzi nafsi biyadihi la azidu ala hadza syai'an wa la anqusu minhu. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku tidak akan menambah apapun juga, dan aku tidak akan mengurangi apapun juga. Dari yang tadi disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma walla, ketika orang itu pergi berlalu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda, Man sarrahu ay yanzura ila rajulin min ahli jannah, falyanzur ila hadha. Siapa yang mau melihat orang penduduk surga, lihat orang itu. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ahmad. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memiliki faedah yang sangat agung, faedah yang sangat besar, pelajaran yang sangat besar bagi kita yang terkait dengan pelajaran kita pada kesempatan kali ini, yaitu amal-amal yang menjamin masuk surga. Apa itu? Mengerjakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan larangan-larangan. Itu kuncinya. Ya, dan kewajiban-kewajiban itu apa? Yang terbesarnya adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Hadis ini menjelaskan kepada kita, menceritakan kepada kita kedatangan seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arab Badui ini, masya Allah, ya, kedatangannya unik. Ya, kedatangannya atau kisah-kisahnya kalau kita membaca hadis-hadis Nabi SAW tentang datangnya Arab Badui, unik. Dan kadang-kadang para sahabat itu senang dengan kedatangan Arab Badui. Kenapa? Karena mereka ingin menanyakan sesuatu kepada Nabi SAW, tapi segan. Tapi Arab Badui ini kadang bisa belak-belakan untuk menanyakan hal tersebut kepada Nabi SAW. Sehingga para sahabat sebenarnya nunggu jawaban tersebut. Ya, karena Arab Badui ini, ya, kita katakanlah orang gurun yang mereka jarang kemudian berinteraksi dengan orang, tidak punya, kurang adabnya, nggak punya rasa segan, gitu ya. Bahkan dalam satu hadis, ya, disebutkan dia pernah narik baju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang itu para sahabat tidak akan mungkin melakukannya untuk mau nanya sama Nabi SAW. Maka para sahabat banyak yang menginginkan untuk melihat respon Nabi SAW dengan pertanyaan Arab Badui. Termasuk pertanyaan ini pertanyaan yang menarik.
to the point, belak-belakan, kalau kata orang zaman kita sekarang. Dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Tunjukkan aku sebuah amalan, kalau aku mengerjakan masuk surga. Apa yang kita mau coba di dunia ini untuk akhirat kita? Yaitu masuk surga. Ya, jadi ya Rasulullah, ini apa yang aku kerjakan kalau aku masuk surga? Aku pengen masuk surga, harus ngapain? Nah, ya, maka Nabi SAW menjawab, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kepada Allah dan jangan kau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun juga. Ini asas, fondasinya, tauhid. Beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun juga. La ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Asasnya ini. Kalau ini kuat, insya Allah yang lainnya akan kuat. Tapi kalau ini hancur, bangunan di atasnya akan hancur. Karena tauhid adalah fondasi. Keyakinan bahwa hanya ya Allah yang berhak disembah dan tidak ada dan sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala adalah batil yang menyebabkan seseorang tidak melakukan hal tersebut, tidak melakukan kesyirikan. Ini adalah fondasi yang penting dalam amalan seseorang. Maka Nabi menyebutkan ini yang paling pertama. Wa tuqimus shalatal maktubah. Mendirikan salat yang diwajibkan, yakni salat 5 waktu. Ya, ini dan hadis-hadis yang semisal ini menjadi dalil bagi para ulama yang menyebutkan bahwa nggak ada sholat wajib kecuali sholat 5 waktu. Sholat lain maksimal statusnya sunnah muakkad. Ya, selain sholat 5 waktu dan yang semisalnya seperti sholat Jumat. Ya. Wa tu'addi zakat al-mafruḍah, dan menunaikan zakat yang diwajibkan. Ini zakat yang diwajibkan. Ini zakat yang diwajibkan bagi seseorang apabila telah sampai nisab dan haul dalam hartanya. Ada emang zakat yang nggak wajib, ya, sedekah itu. Ya, sedekah itu dalam zakat yang wajib, dalam bahasa yang lain Nabi SAW menyebutkan sedekah wajib. Nah, sedekah yang nggak wajib ya sedekah yang sifatnya tidak wajib, ya, yang sunnah sifatnya. Wa tasumu Ramadan, dan kau berpuasa di bulan Ramadan. Ya, berpuasa di bulan Ramadan, 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Terus mana hajinya? Ya, kan rukun Islamnya ada 5, kok nggak ada hajinya? Allah Ta'ala alam sebagaimana menyebutkan hadis ini turun, atau hadis ini disampaikan Nabi SAW sebelum turun kewajiban haji. Maka belum ada rukun Islam yang kelima dalam hadis ini, yaitu ibadah haji. Ya, wallahu a'lam. Maka kemudian sang Arab Badui itu merespon apa yang sudah disampaikan Nabi SAW. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Ini demi Allah, zat yang jiwaku ada di tangannya, ini Allah Subhanahu wa taala. Jiwa kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki dia cabut, kalau Allah menghendaki dia biarkan diri kita ini tetap hidup. La azidu ala hadza syai'an wa la anqusu minhu. Saya nggak bakal nambah-nambah lagi dari itu, dan saya tidak akan menguranginya juga. Ya. Falamma walla, terus pergi, gitu ya. Dia setelah mengucapkan itu, demi Allah, saya nggak akan tambah, saya nggak akan kurang. Itu yang wajib dia lakukan. Maka kata Nabi SAW, man sarrahu ayanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadza. Siapa yang mau melihat penduduk surga, lihatlah ini. Artinya, kalau orang itu benar dengan perkataan dia, ya, para ulama mengatakan ada yang menafsirkan ini adalah apa? Tazkiyah dari Nabi SAW. Adalah rekomendasi dari Nabi SAW, orang ini ahlul jannah. Namun ada juga yang menafsirkan itu terkait dengan apabila dia benar dengan ucapannya, dia akan mengerjakan itu dan tidak akan menguranginya, maka dia menjadi ahlul jannah. Maka kalau tafsiran kedua, siapapun juga yang seperti orang itu, yang mengerjakan kewajiban dan meninggalkan hal yang diharamkan, maka dia pun akan menjadi ahlul jannah. Dan ini adalah kewajiban-kewajiban besar bagi seorang muslim. Ini penjelasan ringkas tentang hadis ini. Kita bacakan penjelasan Syekh As-Sa'di dalam kitab beliau Bahjah Qulubil Abrar. Wa qad waradat ahaditsu katsiratun fi hadzal asl al-kabir alladzi dalla alaihi al-hadits. Sudah banyak hadis-hadis lain yang diriwayatkan tentang
rukun yang besar ini, ya, yang ditunjukkan dalam hadis ini. Banyak hadis-hadis yang semisal hadis ini yang menyebutkan tentang rukun Islam, yang menyebutkan tentang amalan-amalan rukun Islam, yaitu menjadi amalan besar dalam kaum muslimin. Wa madluluha kulluha muttafaqun aw mutaqaribun ala anna man adda ma faradallahu alaihi bihasabil furudil mushtarakah wal furudil mukhtassah bil asbab allati man wajabat fihi wajabat alaihi. Dan semuanya punya madlul yang sama. Madlul itu punya sebuah pelajaran yang sama. Semuanya, yang kira-kira semuanya sama, saling berdekatan, intinya itu gitu. Bahwa siapa yang menjalankan apa yang Allah wajibkan, sesuai dengan kewajiban-kewajiban, baik kewajiban itu yang sifatnya semua orang wajib, sholat, zakat, puasa, atau furud mukhtassah, kewajiban-kewajiban khusus seseorang. Misalnya, ketika dia punya keluarga, ya dia wajib menafkahi keluarganya. Ketika dia bekerja di sebuah tempat, perusahaan, kantor, maka dia wajib untuk mentaati persyaratan-persyaratan, mentaati aturan-aturan yang ada di kantor dan perusahaan tersebut. Ya, ini kewajiban yang khusus orang tersebut. Bil asbab allati man wajabat fihi wajabat alaihi. Ya, karena sebab-sebab tertentu, ya kewajiban khusus karena sebab-sebab tertentu yang wajib bagi dia, wajabat alaihi. Maka dia akan masuk ke dalam jannah. Ya. Banyak hadis-hadis kata beliau yang intinya sama seperti ini. Faman addal faraid wajtanabal muharramat istahaqqa dukhulal jannah. Siapa yang mengerjakan kewajiban-kewajiban dan menjauhi hal-hal yang diharamkan, maka dia berhak untuk masuk surga. Wan najata minan nar, dan dia berhak untuk selamat dari api neraka. Wa man ittasafa bihadzal wasfi faqad istahaqa ismal islami wal iman. Dan barang siapa yang bersifat dengan sifat seperti ini, melakukan hal-hal seperti ini. Apa seperti ininya? Mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi yang diharam. Maka dia berhak untuk disematkan nama Islam dan iman pada dia. Ya, dia berhak disebut sebagai seorang muslim, seorang mukmin. Wa sara minal muttaqin al muflihin. Dan dia menjadi seorang hamba yang bertakwa, yang sukses. Wa mimman salaka siratal mustaqim. Dan termasuk orang-orang yang meniti siratal mustaqim, jalan yang lurus. Yang kita minta pada Allah, jalan lurus ini dalam setiap salat kita. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah saya jalan yang lurus. Maka sampai sini penjelasan beliau ringkas, ya. Intinya hadis yang seperti ini banyak diriwayatkan dari para sahabat Nabi SAW yang semuanya berputar pada siapa orang-orang yang berhak masuk surga dan selamat dari api neraka, mengerjakan kewajiban, dan orang-orang yang meninggalkan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa yushabbihu hadza wa yuqaribuhu. Beliau melanjutkan hal yang semisal ini dan yang seperti ini, dekat dengan ini maknanya. Hadis ini maknanya apa? Kita masuk kepada hadis yang kelima, pembahasan hadis yang kelima. Yang kata beliau mirip maknanya dengan hadis tersebut. Kita bacakan. An Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi qala. Dari Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi beliau bersabda, "Qultu ya Rasulullah." Aku mengatakan, wahai Rasulullah. Akunya siapa? Sufyan, ya. Wahai Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Katakan kepadaku dalam Islam sebuah perkataan yang aku nggak akan nanya apa-apa kepada orang lain selain engkau. Ya. Artinya berarti ini perkataan yang mencakup semua hal. Yang kalau udah nanya sama engkau, wahai Rasulullah, saya nggak bakal nanya lagi sama siapa-siapa yang lain. Gitu. Qal, apa kata Nabi SAW? Amantu billahi thumma istaqim. Qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah, thumma istaqim. Kemudian istiqamahlah. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, diriwayatkan pula Imam At-Tirmidzi, dan diriwayatkan pula Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad dalam musnad beliau. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hadis ini kata Syekh As-Sa'di tadi
mirip dengan hadis yang sebelumnya. Dari sisi ini adalah sebuah hadis yang akan menjamin keislaman seseorang, yang ujungnya menjamin surga bagi seseorang. Sebuah perkataan yang ringkas namun memiliki makna yang dalam dan luas. Bukan sekedar dalam tapi luas, ya. Amantu billahi tsumma istaqim. Bahkan ini adalah semua hal dalam Islam. Amantu billahi tsumma istaqim, ya. Beriman kepada Allah ini bagian dari akidah, ya. Tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Ini apa istiqomahlah? Amal. Akidah dan amal, baik amal lisan, amal perbuatan, maka termasuk dalamnya amal hati, ya udah, inilah Islam semuanya. Iman yang disertai dengan amal dalam hati, dalam lisan, dan dalam perbuatan. Subhanallah. Maka ini sebuah jawami'ul kalim istilahnya. Kalimat yang ringkas namun punya makna yang luas dan sangat dalam. Ya, yang Nabi SAW menjadikan ini jawaban sebagai pertanyaan sahabatnya yang nggak mau nanya apa-apa kecuali itu. Ya, nggak mau nanya apa-apa kepada yang lain kecuali itu. Kita bacakan penjelasan dari Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Fahada rajul talaba minan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalaman jami'an lil khairi nafi'an musilan sahibahu ilal falah. Orang ini, kata beliau, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah ucapan yang jami'an, yang mencakup semua hal kebaikan, yang bermanfaat, yang bisa mengantarkan orang yang melakukannya menuju kesuksesan. Sebuah pertanyaan yang cerdas sekali, ya. Dan demikianlah para sahabat, himmah mereka, semangat mereka adalah untuk kebaikan agama mereka, untuk kebaikan akhirat mereka. Ya, kalau kita ada pertanyaan-pertanyaan para sahabat, subhanallah, ya. Fa'amarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil imani billah. Maka Nabi SAW memerintahkan orang ini untuk beriman kepada Allah. Ini yang pertama. Alladhi yashmalu ma yajibu intiqaduhu. Yang tercakup di dalamnya sesuatu yang wajib diyakini min aqaidil iman wa usulihi, yaitu keyakinan-keyakinan iman dan fondasi-fondasinya, atau kita kenal dengan rukun iman yang 6. Iman pada Allah, iman pada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yattabi'u dzalika min a'malil qulub wal inqiyadi wal istislam lillah batinan wa zahiran. Dan kemudian setelah itu amalan-amalan hati, ya. Amalan-amalan hati. Hati juga bisa beramal. Ya, apa contohnya? Inqiyad, tunduk, itu amalan hati. Ya. Perkara badan yang tunduk, nanti tunduk ini bukan tunduk begini, itu kepala menunduk, tapi hati yang tunduk akan mengantarkan badan yang mudah untuk bisa berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hati nggak tunduk, maka badan pun mau berbuat taat itu terpaksa. Ya. Wal istislami lillah, dan berserah diri kepada Allah. Ini juga amalan hati, berserah diri kepada Allah. Batinan wa zahiran, baik lahir maupun batin. Ya. Sumad dawami ala dhalik, kemudian terus menerus seperti itu. Wal istiqamati alaihi ilal mamat, dan istiqamah di atasnya sampai wafat. Amantu billah tsumma istaqim, beriman kepada Allah kemudian istiqomahlah. Sampai kapan istiqomah? Sampai meninggal. Sampai meninggal, ya. Wa huwa nadhiru qoulihi ta'ala, dan ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 30, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, Tuhanku adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Orang ini mengatakan, dan mengatakan di sini bukan sekedar ngomong lisan, tapi lisan yang kemudian dipahami oleh hatinya. Dia mengatakan rabbuna Allah, Tuhan saya Allah, maka saya bertawakalnya kepada Allah, maka saya berharap rezeki kepada Allah, maka saya berharap anak keturunan kepada Allah, saya berharap anak keturunan yang soleh kepada Allah, saya berharap agar saya bisa lulus kepada Allah, saya berharap agar saya bisa terhindar dari keburukan kepada Allah, saya berharap saya bisa sembuh dari penyakit kepada Allah. Ya.
Sehingga ini bukan sekedar perkataan saja. Qalu rabbunallah ini bukan sekedar ngomong rabbunallah, 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 bukan. Tapi mengatakan Tuhan saya Allah dengan hatinya, sehingga dia paham dalam setiap kesempatan, dalam setiap gerakan, dalam setiap usaha, dalam setiap apa yang dia lakukan, dia harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah, begitu terus. Ya, begitu terus. Yang walaupun ketika dia mungkin melenceng, yang namanya manusia ada salahnya, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 30, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun pada dia. Para ulama tafsir menjelaskan kapan ini menjelang sakaratul mautnya dia. Ya, bukan kemudian dalam kehidupan biasanya. Turun malaikat nanti ngomong sama dia, enggak. Tapi turun malaikat ini kapan? Menjelang sakaratul maut. Posisi di mana seseorang itu sangat kritis sekali. Karena dia akan pergi meninggalkan, bukan meninggalkan apa-apa, meninggalkan dunia. Orang kalau pergi, mau pergi kemana? Safar kemana? Ke sebuah daerah misalnya. Pernah ke sana apa enggak? Enggak pernah ke sana sih. Akan khawatir mungkin orang. Oh, di sana mungkin banyak premannya, banyak begalnya. Nanti di jalan bagaimana? Nanti kalau di stasiun, di bandara bagaimana? Nanti ketemu orang-orangnya sifatnya bagaimana? Apalagi kemudian kalau ke luar negeri misalnya belum pernah ketemu, di negeri yang mengkhawatirkan misalnya, yang banyak peperangan, bagaimana? Khawatir. Ini bukan sekedar itu. Negeri yang kita nggak pernah ngelihat dengan mata kepala kita. Kalau negeri peperangan mungkin minimal kita bisa lihat beritanya di TV, ya, kondisinya. Tapi negeri yang nggak pernah kita lihat dengan mata kita. Negeri yang nggak pernah kita dengar hanya dari langsung dengan telinga kita. Kita mendengarnya dari mana? Dari hadis-hadis Nabi SAW. Dari ayat-ayat Al-Quran. Maka tentunya proses sakaratul maut itu selain menyakitkan secara fisik, orang secara hatinya pun akan goncang, akan goyah sekali. Kenapa? Karena dia akan pergi meninggalkan dunia ini. Bukan sekadar meninggalkan keluarganya, meninggalkan jasadnya, ruhnya meninggalkan jasadnya menuju alam akhirat. Dan dia sangat butuh sekali di momen seperti itu orang yang bisa menunjuki dia. Kalau kita mau pergi keluar tadi, oh tenang aja. Ada orang yang menunjuki kita misalnya. Kita mau pergi ke luar negeri seperti tenang. Kamu di sana pokoknya aman. Kamu di sana nanti saya ada pasukan-pasukan misalnya kita mau ke negeri yang tempat berperang gitu ya. Ada pasukan yang bakal jaga, pasukan ini aman, kamu akan dikawal oleh kendaraan lapis baja, dipakai baju anti peluru sehingga jangan takut perkara peperangan yang ada di sana. Kamu akan dikawal oleh orang yang pejabat di sana misalnya, sehingga jangan takut preman-preman di sana. Nggak bakal ada yang berani. Apa yang terjadi? Aman nanti kita. Karena kita dikawal oleh orang-orang yang tahu tentang negeri tujuan kita tersebut. Ini orang yang mengatakan Rabbunallah, kemudian istiqomah, begitu. Ketika sakaratul maut. Siapa yang turun sama dia? Malaikat. Apa yang dikatakan malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan engkau takhafu wa la tahzanu. Jangan engkau khawatir. Jangan kau khawatir, ntar mau bagaimana, jangan khawatir. Nanti setelah mati begini ada apa, jangan khawatir. Wala tahzanu, dan jangan sedih ninggalin yang masa lalu, jangan sedih ninggalin keluarga, jangan sedih ninggalin rumah, jangan sedih ninggalin tetangga, jangan sedih ninggalin teman-teman, dan semuanya, jangan sedih. Siapa yang bilang begini? Malaikat. Ketika sakaratul maut orang ini. Bukan hanya itu, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan gembiralah dengan jannah, dengan surga. Nanti ujung kamu bakal ke surga. Allati kuntum tu'adun, yang kalian telah dijanjikan untuk mendapatkan. Subhanallah. Didatangkan malaikat menenangkan pikiran orang ini ketika dia proses sakaratul maut. Siapa mereka? Ya tadi. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Orang yang mengatakan Tuhan kami Allah. Ingat, bukan cuma lisan, tapi dari hati, sehingga dia mengerjakan segala macam konsekuensinya. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah dengan amal perbuatannya. Dapat keutamaan seperti ini. Ya. Farattaba 'alal imani wal istiqamah as-salamata min jami'isy syurur wa husulal jannati wa jami'al muhab. Maka hasil dari iman dan istiqomah ini, kata Syekh Sa'di, as-salamata min jami'isy syurur, selamat dari segala keburukan. Ya, selamat dari segala keburukan. Wa husulal jannah,
dan mendapatkan surga, wa jami'al muham, dan mendapatkan semua yang diinginkan oleh orang tersebut. Subhanallah. Ya. Apa? Iman istiqomah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomah. Ya. Kemudian beliau melanjutkan rahimahullahu taala, wa qad dallat nususul kitabi wa sunnati al-katsiratu ala anna al-iman yashmalu ma fil qulub min al-aqaid sahihah. Dan nas-nas dalam Al-Qur'an dan Sunnah sangat banyak sekali menunjukkan, dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah sangat banyak sekali yang menunjukkan bahwa iman itu mencakup apa yang ada pada hati berupa akidah yang benar. Bagian dari iman, keyakinan dalam hati berupa akidah yang benar. Akidah bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Akidah bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia dan sempurna yang tidak seperti nama-nama dan sifat-sifat manusia. Akidah bahwa adanya malaikat. Akidah kebenaran Al-Quran. Akidah bahwa Nabi SAW adalah Rasulullah. Akidah bahwa semua Nabi dan Rasul yang Allah utus adalah benar. Akidah tentang hari kiamat. Akidah tentang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak sekali. Ini adalah bagian dari iman. Wa amalul qulub, dan demikian pula hati. Amalan-amalan hati. Ya. Amalan-amalan hati. Selain akidah yang sahih, amalan-amalan hati ini juga menjadi bagian dari iman. Apa itu? Beliau menjelaskan beberapa contoh di antaranya. Minar raghbati fil khair, yaitu keinginan untuk kebaikan. Ini amalan hati. Ingin kebaikan itu kan hati. Ya, senang sholat, senang sedekah, senang berpuasa, senang dengan orang menjalankan syariat Islam, senang dengan anak-anak yang soleh dan solehah. Warahbah minasyarr, atau merasa nggak senang dengan keburukan. Ini juga amalan hati. Dan ini tanda orang yang beriman. Nggak senang kalau ada keburukan di depan mata dia. Nggak senang kalau ada orang tidak mengerjakan kewajiban. Nggak senang kalau ada orang yang justru melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak senang dia dengan itu semua. Wa iradatul khair, dan menginginkan kebaikan. Wa karahatus syarr, dan tidak suka dengan keburukan yang nampak pada orang atau yang ada pada dirinya sendiri. Wa min amalil jawarih, dan demikian pula iman itu termasuk di dalamnya adalah amal-amal jawarih, amal-amal anggota tubuh. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa iman itu keyakinan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dikerjakan dengan amal perbuatan. Tiga ini harus ada dalam iman. Tidak ada salah satunya, tidak bisa disebut iman. Ada yang yakin di hatinya, dia ucapkan dengan lisannya, tapi dia tidak mau beramal. Ada yang seperti ini, ada. Siapa? Iblis contohnya. Tidak jadi iman. Iblis yakin Allah Tuhan, yakin. Yakin iblis itu Allah Tuhan. Dia bahkan meminta kepada Allah. Ya. Bahkan Allah perintahkan dia untuk sujud. Yakin iblis Allah satu-satunya yang disembah? Yakin. Ya. Yakin. Maka dia bilang, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membuat dia, mengutuk dia, maka dia bilang, saya akan memalingkan manusia dari beribadah kepadamu ya Allah. Dia tahu bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak disembah, tapi dia nggak mau beramal. Tidak jadilah dia beriman. Ada yang hatinya yakin, mengamalkan, tapi lisan tidak mau mengucapkan, nggak jadi beriman. Siapa contohnya? Abu Thalib, paman Nabi SAW. Ya, yang secara amal beliau membantu dakwah Nabi SAW ketika Nabi SAW di Mekah. Ya, dialah yang melindungi di antara orang yang disegani oleh orang-orang Quraisy untuk mengganggu Nabi. Siapa? Pamannya ini, Abu Thalib. Dan Abu Thalib pun melindungi Nabi SAW. Dalam hati kecilnya meyakini, tapi sampai akhir kehidupannya tidak mau mengucapkan kalimat syahadat, la ilaha illallah. Bahkan Nabi SAW datang untuk membujuknya. Kemudian dia melihat, ya, dalam sakaratul mautnya, datang Nabi dan datang orang-orang Quraisy lainnya, musyrik Quraisy lainnya. Dia lihat Rasulullah, lihat musyrik Quraisy lainnya. Maka dia pun mati dalam keadaan tidak beriman. Atau lisannya bicara, berucap tentang iman,
amal tubuhnya juga menjalankan konsekuensi keimanan, tapi hatinya nggak ada iman dalam hatinya. Siapa orang-orang munafik? Yang cari aman saja dengan amalan-amalan dan lisan mereka. Sementara hatinya tidak beriman. Hatinya bahkan kemudian menentang Islam. Ya. Maka tidak ada salah satunya dari keyakinan atau ucapan lisan atau amal perbuatan tidak bisa menjadikan iman, ya, tidak bisa menjadikan seseorang beriman. Tiga-tiganya harus ada. Ya. Wala yatimu dzalika illa bisabati alaihi. Dan tidak akan sempurna iman kecuali dengan istiqomah di atas hal tersebut. Ya, istiqomah di atas hal tersebut. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini dari pembahasan dua hadis yang kita sarikan dari Bahjah Qulubil Abrar. Hadis yang keempat dan yang kelima, insyaallah pada kesempatan selanjutnya kita akan membahas hadis yang ke-6 insyaallah, sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang siapa itu seorang muslim, siapa itu seorang mukmin, dan siapa itu seorang mujahid yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala yang hakiki. Ya, insyaallah akan kita bahas pada kesempatan berikutnya biidznillah. Silahkan jika ada pertanyaan yang bisa kita jawab, yang tidak bisa mungkin nanti bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang lainnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan, Ustaz. Ada beberapa pertanyaan yang masuk dari sosial media. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar wanita itu masuk surga gampang dengan melakukan yang wajib plus taat pada suami? Ya. Dalam hadis Nabi SAW memang disebutkan demikian. Ya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shaumaha wa hafizat farajaha, ya, wa ta'at zaujaha, atau kama qala Nabi SAW. Apabila seorang wanita berpuasa, sholat 5 waktunya, berpuasa Ramadannya, menjaga kemaluannya, dan taat kepada suaminya, dakhalal jannah, dia akan masuk surga min ayyi babin sya'at, dari pintu mana saja dia mau. Subhanallah, surga itu punya pintu, dan orang yang menjalankan kewajiban-kewajiban dan wanita yang menjalankan kewajiban dan plus taat pada suaminya, dia akan masuk surga dari pintu mana saja dia mau. Subhanallah. Ya. Itu bagi wanita. Ya. Tentunya ketaatan yang dimaksud adalah ketaatan dalam perkara-perkara yang ma'ruf, bukan ketaatan dalam hal-hal yang mungkar. Tapi ketaatan dalam perkara yang ma'ruf. Suami suruh mijetin, dia taat. Suami suruh tolong nanti rumah, kalau ada siapapun juga jangan boleh masuk, ya, hari ini, nanti saya mau keluar, mau safar, siapapun juga jangan boleh masuk. Ya, taat. Ya, satu hal yang bukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sampai hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada ketaatan pada makhluk untuk bermaksiat kepada sang Khaliq. Suami misalnya nyuruh sang istri untuk berbuat keburukan, berbuat yang haram, memberikan minuman keras misalnya. Ini tidak. Yang tidak boleh taat kepada makhluk siapapun untuk bermaksiat kepada sang Khaliq. Maka betul yang disampaikan penanya, namun poin yang terakhir ini juga bukanlah suatu yang ringan. Taat kepada suami bukan suatu yang ringan, sesuatu yang gampang bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kebanyakan wanita sulit seperti itu. Ya, karena berbagai macam hal. Satu sisi lain, para suami juga jangan sampai menjadikan hadis ini untuk berbuat semena-mena kepada istrinya. Ya, istrinya sedang repot dengan berbagai macam urusan, dia tambahkan lagi untuk mengerjakan sesuatu yang sebenarnya nggak begitu penting juga. Padahal istrinya sedang masak mungkin, sedang mengurus anak-anaknya mungkin, sedang membersihkan rumahnya, kemudian nyuruh ini, sesuatu yang nggak penting juga, yang mungkin bisa dia kerjakan, nyuruh bikin makan, minum, dan lain sebagainya. Ya, sehingga memberatkan sekali, menyulitkan istrinya, bahkan mungkin kadang memberikan
mudarat kepada istrinya karena harus bekerja keras dan seterusnya, sehingga mungkin mudarat pada fisiknya dan lain sebagainya. Nggak boleh, ya. Nabi SAW adalah seorang yang membantu pekerjaan-pekerjaan istrinya. Nabi SAW menjahit bajunya sendiri dan seterusnya. Maka kita pun seperti itu, ya. Bantulah pekerjaan istri-istri kita apabila mereka memerlukannya, atau bahkan kalau mereka tidak memerlukannya sekalipun, ya, kita lihat dan kita bisa bantu, kita lagi lowong, maka bantulah. Ya, jangan juga menjadikan hadis ini untuk semena-mena kepada istri-istri kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan atas penjelasannya, Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa-apa saja yang menghalangi manusia masuk surga? Ya. Yang bisa menghalangi manusia masuk surga sangat banyak sekali. Yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa terhalang masuk surga selama-lamanya. Terhalang masuk surga selama-lamanya. Nggak ada kesempatan sama sekali untuk masuk surga. Kesyirikan kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah dosa-dosa besar. Ya, dosa-dosa besar. Berupa kemaksiatan misalnya. Ini juga bisa menghalangi seseorang untuk masuk ke dalam surga. Namun tidak selama-lamanya. Ya. Dan mungkin juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa besar yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, misalnya dia meninggalkan kewajiban-kewajiban dia terkait dengan Allah. Atau dosa-dosa besar yang terkait dengan dirinya. Dia melakukan hal-hal yang merusak dirinya. Merokok, minum khamr, ya. Dan lain sebagainya. Atau dosa-dosa besar berzina, ya. Atau dosa-dosa besar yang terkait dengan kezaliman sama manusia. Ini bisa menghalangi seseorang untuk masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman, ghibah, ya, menipu orang lain, memukul orang lain dan lain sebagainya. Ini bisa menghalangi seseorang untuk masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa-dosa kecil. Ini bisa menghalangi, bisa. Apalagi ketika dosa-dosa kecil ditumpuk-tumpuk. Karena tidaklah gunung itu kecuali karena dari batu-batu yang tersusun. Ya, batu-batu kecil disusun bisa jadi besar, bisa jadi gunung, bisa jadi rumah. Ya. Maka begitu pula dosa-dosa kecil yang kemudian dianggap biasa, ditumpuk, tidak dihapus, tidak diistighfarkan, yang tidak bertobat kepada Allah, akhirnya jadi besar. Dan itu bisa menjadi menghalangi seseorang juga untuk masuk ke dalam jannahnya. Maka ini penghalang seseorang untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan, kemudian kemaksiatan, dosa-dosa besar dan kemaksiatan, baik yang terkait dengan hak-hak Allah, yang terkait dengan hak diri dia atau hak orang lain. Kemudian yang ketiga, dosa-dosa kecil pun bisa menghalangi seseorang dari masuk ke dalam jannah Allah, wabil khusus apabila dia tumpuk dan dia remehkan dosa-dosa kecil tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum mengganti nama anak karena sering sakit? Apakah demikian itu tersebut tatoyur? Allah Ta'ala a'lam bishawab. Ya, Nabi SAW pernah mengganti nama orang yang kurang baik. Ya, apabila namanya kurang baik, memang menunjukkan makna yang kurang baik, baik itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia, atau dalam bahasa daerah, yang dalam bahasa itu maknanya kurang baik, boleh diganti, boleh. Tapi apabila namanya sudah baik, namanya misalnya Muhammad Hasan, misalnya nama yang baik, dia sering sakit, kemudian merasa, jangan-jangan karena namanya, ini bisa disebut atau bisa masuk ke dalam tatoyur, menganggap sial sesuatu yang tidak ada sebabnya. Kenapa? Karena namanya sudah baik, Muhammad Hasan misalnya. Ya, maka bagaimana caranya dia sembuh dari penyakit? Ya berobat dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali jika namanya memang mengandung makna yang kurang baik, ya, dalam bahasa tertentu. Misalnya namanya dengan bahasa Arab, katakanlah ada orang mungkin ngasih nama anaknya Fir'aun. Wah, ada di Al-Quran Fir'aun, nggak boleh. Ya, ini nama yang menunjukkan kesombongan, diganti ini boleh. Ya, tapi kalau penyebabnya adalah karena sakit, karena sering sakit, karena sering karena
kurang cerdas begitu ya, sehingga kemudian namanya diganti, maka ini bisa jadi masuk ke dalam tatoyur karena itu nggak ada hubungannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana memunculkan rasa takut kepada Allah? Di tengah keramaian, saya bisa melakukan ketaatan. Tapi dikala sendiri, tak kuasa rasanya untuk bermaksiat. Ya. Ini sebuah hal yang, pertanyaan yang bagus dan sebuah hal yang banyak terjadi pada diri seorang manusia. Memunculkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seringkali orang itu ketika ramai-ramai takut berbuat atau malu berbuat maksiat. Dan mudah-mudahan juga sebuah kebaikan sebenarnya. Tapi ketika sendirian dia gampang berbuat kemaksiatan karena merasa nggak dilihat. Ini yang buruknya. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yang bisa dilakukan. Yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara doa yang bisa dibaca, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tasba, wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmin la yanfa, ilmu yang enggak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang enggak takut samamu. Wa min nafsin la tasba, dari jiwa yang enggak pernah merasa puas dengan karunia-Mu. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa-doa yang tidak dikabulkan. Kita minta perlindungan sama Allah dari hal ini. Di antaranya dari jiwa, dari hati yang nggak punya rasa khusyuk, nggak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Doa ini senjatanya orang-orang beriman. Kemudian yang kedua, kita sibukkan diri kita dengan kebaikan-kebaikan. Ya, sibukkan diri kita dengan kebaikan-kebaikan, dan demikian pula sebaliknya, jangan kemudian punya waktu-waktu luang yang kita dalam waktu luang tersebut sendirian atau nganggur atau nggak ada kerjaan sehingga memikirkan hal yang macam-macam sehingga datang godaan setan, kemudian kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal itu. Sibukkan waktu kita dengan hal yang bermanfaat. Dalam setiap habis ini ngapain? Habis ini mau sholat. Habis sholat ngapain? Baca Quran. Habis baca Quran ngapain? Saya mau nulis artikel. Habis nulis artikel saya mau belajar. Habis belajar ngapain? Saya mau bantu orang tua saya. Atau saya mau bantu istri saya, mau bantu suami saya. Habis itu ngapain? Habis itu saya mau bersih-bersih rumah. Habis itu ngapain? Habis itu mau pergi ke sekolah, mau pergi kuliah, mau pergi kerja. Habis itu ngapain? Gitu terus. Kita atur sedemikian waktu kita sehingga jangan sampai ada waktu kita habis itu istirahat ya. Jangan sampai ada waktu kita yang kosong, yang luang, sehingga timbul di situ setan datang untuk menggoda pikiran kita sehingga mikir yang enggak, merencanakan yang enggak, dan akhirnya kita melakukan hal tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, seperti waktu kita perlu sibukkan, demikian pula berteman dengan orang-orang yang baik. Kalau memang penyakitnya adalah sendiri, kita kadang-kadang suka bermaksiat, jangan sampai kita sendirian. Kalau mungkin kita punya atau tinggal di kos begitu ya, jangan kemudian kita sering-sering nutup pintu kamar kos, buka aja. Ya. Intinya sebenarnya menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa memancing kepada hal itu, memancing kepada maksiat, kepada sendirian. Ya. Misalnya tadi, kalau kita ini buka kamar kos kita, sehingga kita mau ngapa-ngapain, ya kalau kamar tertutup, kamar kos tertutup kan, akhirnya mau ngapa-ngapain yang bermaksiat yang sendirian pun bisa merasa aman. Tapi kalau kebuka, kita merasa malu sendiri. Ya, kalau maksiat itu datangnya dari HP kita, dan itu sangat banyak sekali terjadi, ya sudah, jangan install sesuatu yang kira-kira bisa memancing kemaksiatan kita. Jangan buka-buka sesuatu yang kira-kira bisa memancing kita untuk bermaksiat di kala sendirian. Jangan kita nyimpen nomor kontak orang-orang yang buruk yang bisa memancing kita untuk bermaksiat. Ya, intinya tutup segala macam wasilah, segala macam hal, sarana yang bisa mengantarkan kita kepada kemaksiatan sendiri tersebut. Sering-sering berada di public area begitu. Ya, jangan sampai kita kemudian tadi kalau maksiatnya dari mana datangnya, kita tutup dari pintu situ. Kiranya ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan bagaimana kita tidak terjebak kepada kemaksiatan di kala sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Mengapa setiap harapan yang saya cita-citakan itu sulit untuk tercapai?
apakah Allah belum ridho terhadap saya, tapi hanya mengira bahwa Allah belum ridho terhadap saya, dan apakah termasuk suudzon dengan mengira seperti itu, Ustaz? Ya. Kenapa harapan yang diceritakan belum tersampai? Banyak sekali. Tapi prinsipnya kita tetap harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan ketika seorang itu berdoa, ada 3 kemungkinan. Yang pertama, Allah kabulkan doa orang itu. Itu yang diinginkan, cepat atau lambat. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala hindarkan dia dari keburukan yang semisal. Doanya minta rezeki. Tapi kita nggak sadar, Allah hindarkan kita dari kecelakaan yang besar. Yang kalau kita celaka, subhanallah, berapa duit keluar, belum sakit badannya, belum waktunya, belum kesedihan keluarga, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala atau Allah simpan doa tersebut dan Allah balas di hari kiamat. Maka pahami ini, sehingga kita ketika kita berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah tentang sesuatu belum dikabul-kabulkan, kita tetap husnudzon kepada Allah. Ya. Mungkin belum saatnya Allah kabulkan, atau akan Allah kabulkan tapi belum saatnya. Karena Allah yang tahu yang terbaik bagi kita. Atau mungkin yang kedua, sebenarnya sudah dikabulkan oleh Allah tapi dalam bentuk yang lain. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kita dihindarkan dari keburukan yang semisal itu. Atau yang ketiga, ya misalnya orang, atau yang kedua ini misalnya orang minta pengen berjodoh dengan si fulan atau fulanah. Ya Allah kabulkan, tapi bukan dalam bentuk berjodoh dengan fulan-fulanah. Karena Allah tahu kalau dia jodoh dengan fulan-fulanah, itu bisa terjadi keburukan yang menimpa dia, yang justru lebih besar. Allah nggak jadikan itu. Mungkin itu justru jawaban dari doa kita, dari harapan kita. Atau yang ketiga, dengan kita terus berdoa kepada Allah, Allah ingin menambah pahala kita. Karena tiap kali kita berdoa sama Allah itu dapat pahala. Selain Allah kabulkan, dapat pahala yang Allah akan berikan itu pada hari kiamat nanti. Maka tetaplah berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah tahu apa yang terbaik buat kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala tahu kapan harusnya kita mendapatkan apa yang terbaik itu, ya, dan tetap kita berusaha untuk kebaikan, berusaha untuk berbuat baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah dan kekurangan yang itu datang dari kami dan syaitan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa memahami ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya, dan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita sehingga mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.